keberlangsungan datanya tidak hanya berhenti di satu titik. Misalkan di Batang Kolong sudah. Misalkan yang pertama di sini, entitas yang pertama merupakan satuan pendidikan. Di antaranya ada identitas sekolah, lokasi tanah, bangunan, ruang dan alat. Data yang termasuk dalam beberapa jenis ini tidak serta-merta misalkan sekolah punya meja, kursi, bangunan, ruang alat misalkan dicatat sudah. Tapi data yang masuk ke sana itu nantinya jadi pertimbangan untuk pemangku kepentingan, misalkan dinas pendidikan ataupun kementerian. Untuk apa? Untuk menjalankan program-program yang sudah direncanakan, misalkan ada renov bangunan, ada bantuan ruang kelas baru, gitu kan. Bahkan keberadaan sekolah itu juga bisa tergambar di sini. Apakah sekolah tersebut tanahnya itu tanah milik pemerintah, apakah sewa, apakah milik yayasan kalau misalkan di swasta seperti itu. Mungkin ini entitas yang pertama. Kelengkapan datanya menjadi tanggung jawab di manajemen sekolah. Yang kedua di sini, nah mungkin yang tepat bagi bapak ibu itu yang ini, yang nomor 2, pendidik dan tenaga kependidikan. Kalau istilah mendengar istilah PPK, GTK, kalau sekarang istilahnya ada 2 ya. GTK itu guru dan tenaga kependidikan. PPK pendidik dan tenaga kependidikan, sama-sama saja gitu. Nah, di nomor 2 ini khususnya bagi guru ataupun pendidik pada poin identitas pribadi, kepegawaian dan pendidikan formal. Nah, untuk identitas pribadi sebetulnya sudah dari tahun 2018 pemilik data bapak ibu sendiri itu bisa mengupdate ataupun merubah secara individu. Bagaimana individu? Misalkan contoh, saat masuk ke SMK Batang Kolong posisinya masih lajang. Contoh Pak Rahman misalkan masuk ke sini kan lajang, sekarang sudah menikah. Mungkin tanda-tanya bagi saya, apakah identitas pribadinya didapodik sudah menikah dan istrinya dicantumkan dalam profilnya? Nah seperti itu. Itu yang merupakan identitas pribadi. Data itu sebetulnya bisa diubah oleh bapak ibu, kecuali data yang tidak bisa dirubah oleh bapak ibu ataupun diupdate itu menyangkut data kepegawaian. Data kepegawaian khususnya pada status apakah ASN, apakah guru honor, honor sekolah, honor daerah, atau tenaga honor, seperti itu. Nah, itu dirubahnya tidak oleh bapak ibu, tapi oleh dinas pendidikan. Untuk pendidikan formal, nah pendidikan formal mungkin pada saat tahun kemarin lagi ramai-ramainya perpal ijazah, bahkan saya cek di sistem masih ada juga bapak ibu yang belum melakukan perpal ijazah. Mungkin bagi bapak ibu ASN tidak terlalu berpengaruh, mungkin belum ya, belum menjadi efek. Tapi kalau bapak ibu yang non ASN kemarin sudah terasa pada saat pendaftaran PPK tahap 1 yang ijazahnya tidak diperpal,
tidak bisa daftar, bahkan tidak bisa ikut seleksi. Ada rekan kita di sini yang pernah seperti itu. Perpanjangan ijazah itu untuk apa? Mencocokkan data ijazah kita itu yang tercatat di Kemdikbudristek. Jadi kita jangan terlalu percaya ijazah kita yang diklik NIM-nya sudah percaya valid. Bukti valid itu kan kita cek dengan yang ada di database. Itu salah satu tujuan perpanjangan ijazah. Nah, perpanjangan ijazah bisa dilakukan oleh Bapak Ibu. Ya. Nanti untuk lebih jelasnya saya kasih gambaran untuk webnya yang mana saja. Yang ketiga di peserta didik. Peserta didik juga datanya itu berkesinambungan dengan data kita sebagai guru. Saya bahas dua hal data saya untuk peserta didik yang mempunyai imbas kepada kita kalau datanya tidak valid. Yang pertama, ini nomor induk kependudukan siswa. Yang kedua, NISN. Untuk NISN yang pertama, imbasnya ada. Yang pertama, misalkan untuk sekolah, kalau NISN siswa tidak valid itu tidak terdaftar di database. Nomor ada ketika dimasukkan ke Dapodik di database arsip NISN tidak ketemu, itu tidak valid. Imbasnya kepada sekolah. Sekolah mendapatkan kerugian di mana biaya operasionalnya tidak terhitung bagi siswa yang NISN-nya tidak valid. Bahkan tahun kemarin SMK Bandar Kalong itu oleh 16 siswa itu NISN-nya tidak valid, sudah diusahakan sedemikian rupa karena prosesnya harus ada di pusat harus menerbitkan NISN baru. Kita hitung saja kerugian 16 kali 1.600.000. Nah, sekolah itu kerugiannya di sana lumayan, untung sekolah besar. Kalau sekolah kecil namanya pengelola data di kepala sekolah harus saya. Dia berbayar guru di mana? Seperti itu kan? Nah, itu yang diperhatikan. Makanya kalau misalkan saya bisa nawar gitu, dalam hal PPDB, SMK nggak usah ngambil TMTS kan? Terus TMTS masih nakal ya. Kita kan kalimat radikalnya seperti itu. Kenapa? Karena basis datanya itu berbeda. Basis data siswa-siswa MTS itu adanya di Dirjen Pendidikan Besar. Mereka menggunakan sistemnya itu EMIS, bukan Dapodik. Ketemunya di mana? Data EMIS dan Dapodik itu ketemu di Pusdatin. Tapi kalau misalkan di Kemdikbud sama Kemenang itu terpisah. Makanya mungkin Bapak Ibu guru PAI yang sudah sediknya kan terpisah, tidak menggunakan Dapodik. Di Dapodik mah asal ayah, asal aktif sudah. Zaman ada di input tidak masalah. Yang penting guru PAI itu lengkapnya itu di aplikasi siaga, terus di EMIS itu untuk guru PAI baik yang ASN maupun ASN. Itu yang diperhatikan untuk guru PAI. Nah, kalau untuk guru Dikbud mah di luar mapel PAI jelas Dapodik utamanya gitu kan. Itu untuk kaitan tadi perihal data siswa berkaitan dengan Bapak Ibu ya. Jangan sampai nanti di Kemenang sama Dikbud gitu kan. Jadi perihal NISN yang pertama. Kemana-mana kan Bapak Ibu kan benar. Lanjut saja untuk substansi pendidikan. Ini sama urusannya masih dengan siswa dan kita sebagai guru. Yang termasuk dalam substansi pendidikan adalah rombel, pembelajaran, anggota rombel, dan jadwal. Dan Dapodik juga dalam pembelajaran
mungkin sekarang ada perubahan yang mengenai dengan kurikulum merdeka. Bahkan kami pun rekan-rekan di data nuka kumaha antara IKM di Dapodi Kaina pakojotna sama proyek penguatan Pancasila di sana. Kemarin juga beberapa hari belakang koordinasi dengan tokoh lain gimana di sana menerapkannya. Ada yang dibuat dengan sistem proyek apa bisa bareng kami nanti mungkin di akhir semester atau di akhir tahun di dalam dibuat satu kegiatan yang mengakomodir penguatan proyek Pancasila. Kumaha itu mana? Yang penting kegiatannya memenuhi jam yang harus dipenuhi. Jadi wadah kalau kumaha mutusaran kalau ikut belajar dia memperoleh gitu. Karena belum bisa menjawab harus bagaimana gitu. Kalau misalnya kita melihat di struktur, mungkin penerapan yang di Kota Kalung juga sudah pas gitu kan. Tapi kalau misalkan ditarik ke data, apakah datanya itu minta digabung atau dipisah antara mata pelajaran utama sama proyek penguatan Pancasila itu belum bisa terjawab. Belum. Di Dapodi belum muncul. Bahkan sudah hampir 2 minggu, 3 minggu untuk SMA, untuk SMK baru 1 minggu. Yang SMK itu dirilisnya kemarin malam minggu. Sampai saat ini referensinya belum turun. Di mana misalkan ada konversi kompetensi keahlian. SMK kan buat contoh yang mencolok saja pakai KP. Kurikulum semester kemarin kan pakai KP, sekarang jadi MP. Yang tadinya nama itu ada di level program keahlian, sekarang turun jadi di level konsentrasi keahlian MP. Nah, itu kan kalau menurut kita sama-sama saja, tapi di data tidak bisa seperti itu. Pembelajaran